Assalamualaikum. Hi Madam People. Welcome back to podcast 13mm chapter 1. Nah, pasti kalian udah gak asing nih sama muka aku. Tapi pasti kalian asing nih sebelah aku siapa ya? Siapa Tahu gak ya? sih? Coba kenalin deh. Oke, kenalin semuanya, nama aku Janeta. Dari kelas berapa sih? Aku sendiri dari kelas 8. Nah, dari kelas 10 teman-teman. Kalau yang tahun lalu, kalau dulu ini kelas 10 juga sih. Nah, tapi sekarang aku kelas 11 dan ada kelas 10. Iya. Nah, kalau aku Queen. Nah, pasti yang udah gak asing. Nah, ngomong-ngomong kamu pusing gak sih habis ujian? Yang berapa mapel sih? Aku sih 16 mapel ya. 16 mapel, kasihan gak sih sama kelas 10? Iya, pusing banget pastinya. Pusing mapel apa deh menurut kamu? Kalau menurut aku sih matematika ya. Soalnya aku juga gak terlalu suka matematika. Bener-bener, udah dapet hasilnya? Belum sih kebetulan. Tapi ya gak usah dibahas lah ya. Oke, tapi kita juga mau dengar dari teman-teman yang lain nih, dari anak madang yang lain. Ayo kita panggil Najma dan Denmark. Nah, boleh nih kenalin dulu ke teman-teman. Ya, kenalin nama aku Daki dari Sektor 6. Aku sebagai wakil Kelas berapa? kelas 10 kan. Satu. Kenalin, aku Najma dari MPK, Komisi 3 sebagai anggota kelas 10. Kelas berapa? 10-5. Nah, pas banget nih. Narasumbernya kelas 10 semua. Jadi ngerasain semua mapel ya untuk ujian. Oke, jadi aku pengen nanya nih, perasaan kalian abis ujian 16 mapel seminggu itu gimana rasanya? Dari siapa dulu nih? Lu dulu deh. Ya, jadi kalau gue tuh pas SMP udah ngerasain juga dengan rasanya ujian online. Terus Jadi nggak pas- culture shock ya? Enggak begitu. Soalnya Biasa juga aja. pas SMP pelajarannya lebih dari yang di sini sih. Berapa? Sekitar 20-an kayaknya. Seminggu cuma. Nah, kalau lu gimana? Kalau sebenarnya buat gua culture shock di pelajaran 16 mapel itu bukan sesuatu yang bikin gua kaget banget. Karena kalau dari sekolah gua yang sebelumnya juga dia tuh emang mapelnya banyak sih. Dan tapi sebenarnya gua lebih tertekan gara-gara ini kan benar-benar kita memahami materi semuanya ya. Nah, kalau di sekolah gue yang dulu itu mereka ada prakteknya. Jadi dimana kita misalnya bikin esai terus kita presentasikan. Jadi nggak semuanya full kita mengerjakan soal gitu. Oh, berarti kalian tetap pakai example apa enggak? Enggak, kalau dulu lebih ke kertas biasa aja. Oh, paper ya. Yes. Tapi enakan paper apa example sih katanya? Kalau menurut gue sih ada plus minusnya sih. Kalau kertas emang lebih apa ya, lebih kelihatan aja gitu gimana jawabannya. Maksudnya misalkan MTK nih kan kelihatan gitu-gitunya. Kalau yang di example gitu nggak kelihatan. Tergantung yang gurunya minta gue sih. Kalau gurunya minta cocokannya juga sama-sama. Sebenarnya juga sama, ada plus minusnya. Kalau misalnya kita pakai paper itu, dia kan ada esai sama pilihan ganda. Sedangkan kalau exam itu kita lebih fokus ke pilihan gandanya kan. Nah, kalau misal di paper itu kita bisa dapat nilai plus itu nilainya. Jadi kayak guru kan bisa lihat kita dari gimana kita ngerjain esainya gitu-gitu kan juga dilihat ya. Nah, kalau di pilihan ganda ini sebenarnya tuh kita bisa lebih gampang dalam mengerjakannya. Cuma nanti dalam mendapatkan nilai, jujur aja rada takut sih, karena kan dari pilihan ganda semua ya. Yang udah mana pasti jawabannya itu mutlak. Jadi guru kita nggak bisa lihat dari esai yang kita kerjain atau apa gitu. Poin plusnya. Yes, kan ada sistematis gitu ya. Iya. Nah, kalau kalian sendiri nih, kalian tipe belajarnya yang udah dari jauh-jauh hari atau last minute sebelum ujian? Iya, PSS itu ya. Iya, benar. Jujur aja, jujur. Gue nih. Iya. Aja. Kalau gue sih pas hari hanya sih, kalau keluarga malam sebelumnya. Soalnya kalau jauh-jauh hari tuh nggak bisa nempel di kepala gitu loh, nggak secepat yang orang-orang bilang. Terus juga kayak kalau last minute ya nggak efektif juga sih sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi. Iya. Sebenarnya kalau aku tuh tipe orang yang ini, jadi kayak kalau misal pun kita belajar dari jauh-jauh hari, dari selama semester untuk kita belajar, kalau buat memahami kisi-kisi jujur aja kayak kalau misal udah mendekati waktu ujian itu jadi ngeblank semua. Jadi kayak mau nggak mau ya tetap mulai dari awal lagi belajar kisi-kisinya gitu kan. Jadi kayak mungkin kehitungnya juga yang last minute juga sih.
Berarti rata-rata pada milih yang last minute. Iya. Oke, oke. Nah, pasti pada penasaran nih. Kalau kalian habis ujian ya, habis exam nih, pasti kan ada tradisi gak sih untuk merayakan udahnya ujian apa tuh? Boleh ceritain? Gue sih nggak ada. Paling kayak ya paling tidur sampai rumah, tidur Jadi nonton, capek. ya capek nonton, main, udah sih gitu-gitu doang, main di luar, udah. Kalau kamu gak sih? Iya, sama juga sih. Karena kan kita habis 1 semester full berkegiatan. Terus kalau misal ada liburan akhir semester, siapa sih yang nggak mau mempergunakan waktunya buat istirahat, refreshing kayak gitu kan. Cuma nanti buat nanti akhir dari liburan mungkin mendekati semester baru itu mungkin baru bikin target buat non akademik ataupun akademik di semester selanjutnya kayak gitu. Keren ya. Biar bisa dicontoh ya. Nah, kalau kalian nih perasaan abis kelar ujian tuh gimana? Lega atau masih kayak kepikiran nilainya berapa ya nanti? Atau lega aja ya? Sebenarnya karena di sini kita yang harus bersikap kayak aktif gitu kan, guru-guru kayak nanya ini nilai saya aman gak bu, nilai saya aman gak, itu yang bikin post exam ini lebih masih kepikiran gitu, nggak kayak ya masih overthinking juga, kayak nilai berapa nih, ada nilai kosong gak ya, terus juga kayak habis dikasih lihat nilai yang kemarin agak ini sih kaget ya. Misalkan ada tuh satu ujian gue udah optimis banget nih jawaban gue, Udah pede berat. pede banget, Tapi biasanya malah kayak terus bulu kayak gitu, terus juga kayak ya udah gitu aja sih. Iya. Kalau Najwa perasaannya gimana? Dia sebenarnya tipe orang yang kayak kalau udah ngerjain ya udah ngerjain, jadi kayak setelah ngerjain itu pasti ada rasa lega kan, akhirnya bisa ngelewatin ujian ini. Tapi kalau tapi pasti waktu detik-detik mau dibagi nilainya atau udah keluar itu pasti juga deg-degan juga dong sama hasil apa yang telah kita lakukan juga kan. Ya, tenang gitu jadi. Tapi kalian tuh kayak masuk ruang ngerjain, keluar ruang lupakan gitu. Iya benar. Kasusku juga gitu. Ya, aku juga sih kayak gitu. Ya, Banyak sih gitu, tapi ada ya teman-teman yang bilang tadi apa jawabannya gini, tadi kemarin gitu. Iya pasti teman-teman langsung kayak ngepas. Jadi maksudnya ini. Ini bener kan, ini bener kan, pasti gitu. Seakan-akan kita yang bener gitu kan. Tapi nih dari 16 pelajaran pasti ada dong yang paling kalian suka sama yang gak suka. Nah, yang paling Iya. sulit sama yang paling easy lah ini mah. Iya. Cuma juga Nggak belajar juga santai. santai. Iya, apa-apa. Sebenarnya buat yang paling gampang ada sih sebenarnya. Maksudnya sama-sama kayak sama-sama rata aja semua, kayak sama-sama susah, ada yang gampang, ada yang susahnya. Terus kalau yang paling mudah paling sih kayaknya karena emang diulang-ulang ya kimia sih. Kimia Bahasa Arab keren banget. kayak Terus yang sulit apa? ini udah banyak stereotip orang tapi MTK Iya, aku juga sih. dari zaman dulu dan sampai sekarang MTK. Kalau Najwa gimana nih? Yang sulit yang gampang apa? Nih, kalau dari yang ke paling gampang dulu ya, sebenarnya kalau ngerasa paling gampang tuh nggak ada sih, cuma kan pasti ada di mana satu soal itu atau satu ujian kita ngerasa wah ini kayaknya gampang, nah ini mah gampang kayak gitu kan. Cuma kalau misalnya ngerasa kayak gitu pasti biasanya akhirnya lah udah ngerjain gampang tapi ternyata hasilnya malah mengkhianati kayak gitu kan. Nah, aku ngerasa pelajaran kayak gitu tuh ada di TIK, informatika. Iya. Kenapa tuh? Karena sebenarnya nggak belajar kan, cuma kalau pengetahuan tentang komputer kayak itu sebenarnya dasar kan ya. Jadi ngerasa oh ini pasti benar, tapi Iya, ternyata apalagi waktu materinya kan iya, Word, Excel bener. gitu. Tapi waktu keluar nilainya tetap ya perlu diperbaiki lah ya. Itu yang menurut kamu sulit? Iya, itu gampang. Oh gampang. Gampang dalam ngerjain. Oh, dalam Iya. ngerjain. Kalau yang sulit? Kalau yang paling sulit sama sih tentu aja MTK. TK doang. Iya MTK. Jadi sisanya bisa juga biologi. Enggak juga. Sebenarnya nggak juga sih, cuma dia level tertinggi dari yang lain. Apa tertinggi? Iya Berarti kalau disuruh nggak MTK sama fisika lebih senang MTK ya? Iya benar. Setuju sih. Enggak, gue udah doang. Oke. Terus
harapan kalian nih buat nanti ke depannya nilainya, atau kayak ada nggak sih kayak motivasi buat nanti semester depan harus gimana target kayak gitu? Iya, kayak apa yang kalian sesali buat ujian sekarang dan harus diperbaiki lagi buat kedepannya. Banyak sudah ya. Banyak sih, tapi ya gimana ya, mungkin kayak gue berharap kayak gue lebih bisa mamin materi gitu kan, terus lebih bisa belajarnya tuh yang konsisten, yang tiba-tiba main HP, tiba-tiba buka TikTok gitu kan. Kan kalau sekarang kan banyak apa ya, Banyak yang distract. iya banyak yang distract juga, kayak HP atau nggak tablet atau laptop gitu. Terus juga kayak lebih teliti lah. Kemarin gue tuh kalau ngerjain gue selalu paling cepat soalnya. Iya, paling cepat tuh kelar soalnya bosen juga kan di dalam gitu loh. Buat Najwa. Kalau buat aku mungkin kayak yang tadi aku bilang ya, rencana setelah asas ini pasti kan kayak bikin target non akademik dan akademik kan. Nah itu pastinya aku berharap banget buat di semester kedepannya tuh bisa nerapin itu semua. Jadi kayak waktu belajar lebih termanage, biar kayak walaupun belajarnya sebentar-sebentar tapi tetap masuk gitu. Biar nanti di akhir semester walaupun ujian itu kita nggak harus yang benar-benar pulang dari awal materi banget. Iya, Kayak gitu review dong. Benar. Ya apalagi kan ini materinya banyak yang diulang dari SMP juga kan. Iya. Terus harus kayak inget-inget lagi ini cara gimana ya. Kan biasanya kalau dari SMP dikasih tahu tuh cara biar ngerjain. Misalkan MTK waktu itu ada satu materi ada deret itu kan ada rumusnya. Gue waktu itu dikasih tahu tuh sama guru gue pas SMP, ini cara ngatain cepatnya begini, terus lupa, terus ujian ngitung manual beres sih. Nah, buat teman-teman yang nonton, kalian ada kayak motivation atau saran gitu loh buat ujian mereka ke depannya, atau buat teman-teman yang lagi sedih sama hasilnya nggak memuaskan, boleh deh. Kalau dari gue sih ya, kalau ngerjain ujian ya kayak tadi yang gue udah bilang, masuk kerjain lupain. Jadi jangan terlalu apa ya, jangan terlalu overthinking sama jawaban-jawaban lu. Kalau mau lu pede ya udah lu kirim aja gitu kan. Terus kalau sarannya ya semangat aja sih, 3 tahun lagi di Madrid. 2 tahun Setengah. Buat tadi di kelas yang nonton, jangan lupa SMP-nya jangan lupain pelajaran SMP. Iya, materinya, karena itu berguna banget. Benar. Iya. Apalagi kulit berguna. Kamu mau ganti? Iya, Oh makanya. enggak. Kita makasih. Gua sih ya, kalau ngerjain ujian ya kayak tadi yang gua udah bilang, masuk kerjain lupain. Lu jangan terlalu apa ya? Ya jangan terlalu overthinking sama jawaban-jawaban lu. Kalau mau lu pede ya udah lu kirim aja gitu kan. Terus kalau sarannya ya semangat aja sih, 3 tahun lagi di Madrid. 2 tahun Setengah. Buat tadi di kelas yang nonton, jangan lupa SMP-nya jangan lupain pelajaran SMP. Iya. Materinya, karena itu berguna banget. Iya. Apalagi kulit berguna. Kamu mau ganti? Iya, Oh makanya. enggak. Kita makasih kalau emang Pak. Nah, sekarang Najwa boleh disampaikan buat teman-teman yang lagi nonton. Ya, sebenarnya sih ya kalau buat aku nyampein ke teman-teman yang nonton sekarang ini sama aja kayak nyampein ke diri aku sendiri buat di semester kedepannya. Karena kayak aku sendiri juga masih ngerasa di awal kelas 10 ini aku masih belum yang terlalu maksimal dalam ngerjain ujian dan juga belajarnya gitu kan. Jadi kayak pesan dari aku sih lebih teliti juga ngerjainnya, dan kalau bisa dasar-dasar yang udah kalian pelajari pas SMP itu selalu diingat, karena masuk kelas 10 ini kayak nggak peduli kurikulumnya apapun itu, dasar-dasar yang udah kita pelajari itu bakal tetap masuk di kelas 10 dan itu bakal ngebantu banget proses belajar kalian dalam mengiringi proses adaptasi kalian di sekolah yang baru gitu. Nah, habis kita ngobrol-ngobrol sama Najwa sama Daniel tuh kayak bermanfaat banget ya sih buat kita. Pasti dong. Iya, jadi banyak pengalaman yang bisa kita ambil kan pelajarannya. Harus diimplementasi. Iya, gitu. benar. Makasih juga buat Najwa sama Daniel Iya. hadir di podcast 11 FM chapter 1. Dan makasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk follow Instagramnya OSIS Merdeka 13 Jakarta dan subscribe YouTube OSIS Merdeka 13 Jakarta dan follow Spotify-nya juga.
Kayak nanti biasanya kalau penutupnya kita tuh ada bilang kacau gitu ya. Oke, cukup sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacau. Assalamualaikum, hai mother people. Ya udah, thumbnail. Edi gue rekam. Gue sih. Oh gini. Dari sini. Iya. Begini. Orang dong kacau ya. Gue kayak ayam jajan. Sebenarnya kalau buat culture shock gue buat culture shock ke tuh kenapa sih? Kenapa sih? Udah.